Indikator kota metropolitan yang selalu dinamis mengingatkan jejak sebuah marketplace di tanah air. Berawal dari toko daring, toko ladang berkembang pesat menjadi salah satu marketplace besar. Selain menyediakan barang, toko ladang menggandeng ribuan penyedia barang, bahkan membantu ketersediaan finansial bagi rekan bisnisnya. Kegiatan usaha toko ladang terasa menyentuh berbagai sendi kehidupan masyarakat. Ketika saya bikin perusahaan namanya ladang, orang banyak tanya, emang ini di dunia pertanian gitu ya. Tapi saya bilang ladang itu adalah filosofi yang tidak pernah habis untuk seorang itu bisa mendapatkan bekerja dan mendapatkan rezeki. Bukan hanya rezeki saja, tapi di situ orang bisa bekerja. Nah, harapan saya ketika waktu itu toko ladang kami bisa mewadahi semua orang bisa bekerja di situ. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, toko ladang memiliki kantor dan jaringan di berbagai kota di Indonesia. Saya sendiri sebetulnya berawal dari hanya itu rumah kontrakan, berawal dari hanya 3 orang gitu ya, 3 orang sampai sekarang kita udah kalau di karyawan inti sudah hampir sekitar 70-an orang. Kami mulai merintis online shop yang itu melayani kebutuhan-kebutuhan sekolah, melayani beberapa waktu itu kebutuhan-kebutuhan dinas. Itu yang memang kami konsen ke bisnis-bisnis corporate. Sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai saat ini kami dipercaya oleh Kementerian Pendidikan sebagai salah satu marketplace untuk program Kementerian Pendidikan. Kini, kaki-kaki gurita bisnis toko ladang menjadi rujukan rekan bisnisnya yang ingin bertransaksi dalam proyek pemerintah. Saya itu punya uang 25 juta, Pak. 25 juta, 5 jutanya saya pakai buat kontrakan. Terus waktu itu untuk beberapa proses awal sekitar 5 juta, saya hanya pegang uang 5 juta. Sasarannya waktu itu kita bisa jangkau, ya hanya di kesehatan sama pendidikan. Kita belum sampai di wilayah swasta, tapi hanya melayani memang kebutuhan-kebutuhan di pemerintahan tapi yang skala kecil, yaitu sekolah, puskesmas. Sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai saat ini kami dipercaya oleh Kementerian Pendidikan sebagai salah satu marketplace untuk program Kementerian Pendidikan. Kami di Toko Ladang sendiri ini akan mengembangkan di wilayah marketplace toko ladang yang reguler, bukan siplah toko ladang tapi toko ladang. Disitulah harapan kami, mitra-mitra yang awalnya tergabung di siplah toko ladang akan melakukan transaksi di pembelian barang di toko ladang yang reguler. Karena di situ kami nanti bisa support untuk pembelanjaan barang mereka ataupun bantuan permodalan. Ada beberapa kemarin partner yang bisa menyediakan dana talangan untuk pembelanjaan. Jadi permodalannya itu ada 2. Yang pertama memang dana talangan untuk pembelanjaan barang. Yang kedua adalah kepercayaan partner-partner pemilik barang yang pernah bekerja sama dengan toko ladang. Mereka akan memberikan
pembelian barang atau suplai barang tanpa mitra melakukan pembayaran dengan cara cash. Jadi akan dibayar nanti setelah memang ada pembayaran dari sekolah, baru mereka nanti melakukan pembayaran. Itu jadi dua jenis suplai pemodalan yang diberikan, atau mungkin toko ladang bisa memfasilitasi ketika mitra-mitra yang tergabung di dalam Siplah Toko Ladang nanti tergabung di toko ladang reguler kami. Alhamdulillah, Wardana berdiri dari tahun 2003, Januari 2003, dan bekerja sama dengan toko ladang sudah sejak 6 tahun yang lalu, tapi masih offline. Sementara sekarang sistemnya sudah online ya, jadi sudah hampir 2-3 tahun ini kita kerjasama intens dalam toko ladang yang online ini. Sistem online-nya pembayarannya on time, karena kan kita pabrikan ini ujung-ujungnya itu adalah pembayaran. Kalau dulu kita bermitra dengan satu rekanan dengan rekanan lain, itu kadang finishingnya kita harus ngejar, harus lebih bulan, lebih dari waktu yang ditentukan, dan itu amat sangat merugikan kita. Toko ladang itu one stop shopping, one stop. Bani, itu yang sangat kita butuhkan sebetulnya saat ini. Dan kita sangat berterima kasih karena dengan bantuan finansial, kita sebagai UKM tetap bertahan hidup, bisa bergerak, bisa berkreasi, kita bisa menggerakkan ekonomi perekonomian negara, walaupun dalam masa-masa sulit pandemi seperti saat ini. UKM harus tetap jaya. Oh, HP-nya bunyi tuh. Waduh, alhamdulillah. Kalau rezeki nggak kemana. Wah, oke bosku, siap. Gampang sekali. Ayo ngapain? Mama. Ngapain? Ini loh, Ma.
Bales si orang. Balesin chat dari cewek lain kan pasti papa kan. Enggak, Papa tuh cari kerja kek, ngapain kek, di rumah aja sumpek mama sumpek. Ma, papa ini lagi lo buka websitenya Siplah Toko Ladang. Papa ini jualan lewat online, enak. Nggak perlu muter ke sana ke sini, cuma dari online saja. Papa bisa jualan, hasilnya sudah terbukti, Ma. Ah, ini loh, oh, kan. Banyak kan hasilnya kan? Paham kan, Ma? Ma. Oh iya. Oh gitu. Iya, Ma. Maafin mama ya, Pak. Mama nggak ngerti. Nggak apa-apa dong. Oh, terus sekarang lanjutin lagi bersih-bersih rumahnya ya. Mama nggak mau tahu. Habis ini mama berangkat arisan pulang harus sudah bersih semuanya rumahnya. Cepetan. Iya, Ma. Cepat. Sebenarnya saya itu suami apa pembantu sih? Tes, masuk ya. Tes. Masuk. Iya. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan sekalian yang sudah hadir di room Zoom Meet pagi ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi, selaku perwakilan tim teknis dari Siplah Toko Ladang, sekaligus nanti menjadi moderator pada acara 1 jam bersama Tokla pada pagi hari ini. Dan juga saya akan ditemani oleh Mas Solihin, selaku manajer dari Siplah Toko Ladang. Selamat pagi, Mas Solihin. Oke. Baik, 1 jam bersama Tokla yang mengusung konsep ngobrol bareng tentang Siplah, yang dimana tujuan dari acara 1 jam bersama Tokla ini adalah untuk sharing-sharing dan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian terkait transaksi di Siplah Toko Ladang maupun regulasi-regulasi yang mengatur pembelanjaan di Siplah Mitra Pasar Daring. Jadi nanti Bapak Ibu saya persilahkan dari mitra penjual maupun dari mitra pembeli untuk mengajukan pertanyaan ke kami, nanti akan kami jawab satu persatu pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Oh ya, jangan lupa kita juga ada hadiah total pulsa 500.000 untuk 5 masing-masing pemenang yang beruntung mendapatkannya. Oke, selanjutnya mungkin dari Mas Solikin ada paparan materi atau untuk menyapa dari teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Silakan Mas Solihin, saya persilahkan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Mas Yono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mitra. Kurang dekat dikit, Mas Solihin. Selamat pagi teman-teman mitra semua. Perkenalkan saya Solihin, Bapak Ibu dari Toko Ladang. Sedikit kami akan menjelaskan beberapa hal terkait Siplah dan beberapa hal yang sering menjadi pertanyaan atau menjadi isu di beberapa teman-teman mitra dan teman-teman sekolah. Misalnya, kenapa akun tidak bisa login, pajak bagaimana, terus kapan sih dana itu diteruskan ke penjual, nanti saya coba jelaskan. Nanti kita santai aja nanti. Misal nanti ada mana yang bingung atau ada beberapa hal yang belum dipahami, silakan ditanyakan saja. Yang pertama saya akan menyampaikan terkait pijakan regulasi Siplah. Belum masuk. Suaranya kayaknya belum masuk, Mas. Oke. Coba, Mas. Halo, cek. Masuk. Ya.
Saya coba menjelaskan terkait pijakan SIPLA ya, regulasinya. Yang pertama memang SIPLA atau pedoman pengadaan barang jasa oleh satuan pendidikan itu pijakannya adalah Permendikbud 14 tahun 2020. Nah, ini sebenarnya hal baru karena yang mulanya pengadaan barang jasa itu bukan di sekolah ya, tapi di dinas biasanya. Sekolah sifatnya hanya menerima barang saja. Tapi dengan adanya SIPLA dan Permendikbud 14 itu sekarang yang berbelanja adalah sekolah. Nah, sekarang kita coba jelaskan secara detail dan pelan-pelan ya. Jadi dalam SIPLA itu ada dua yang beraksi ya, yang action, aktornya di dalam SIPLA itu ada dua. Satu pembeli atau pelaksana, yang kedua adalah penjual atau penyedia. Nah, pembeli di dalam SIPLA itu sudah pasti adalah kepala satuan pendidik atau kepala sekolah ya. Terus yang bertindak sebagai penjual itu ada yang berupa perorangan atau badan usaha dengan syarat kriteria yang sudah ditentuin. Misal untuk perorangan itu cukup punya NPWP, KTP, nomor rekening gitu aja kan. Untuk badan usaha tentunya ada SIUP, ada ada NPWP perusahaan dan nomor rekening perusahaan. Yang berikutnya seperti yang saya sampaikan di awal, yang bertindak sebagai pembeli itu adalah satuan pendidikan, mulai dari satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan kesetaraan, misal SLB atau kejar paket, paket C, paket B itu masih bisa belanja di SIPLA. Nah, ini mungkin kriterianya, misalnya anak usia dini ada taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan. Untuk pendidikan dasar ada sekolah dasar, SMP, menengah ya, menengah atas dan kejuruan. Ada pendidikan khusus seperti SLB, ada pendidikan kesetaraan, ada sanggar kegiatan belajar, kejar paket C, paket B dan macam-macam. Untuk berikutnya terkait teknis belanja. Halo, masih kedengeran? Nah, sekarang kita bicara tentang teknis belanja di SIPLA. Yang pertama, halo? Oke. Untuk pertama adalah persiapan pengadaan. Ini dilakukan oleh satuan pendidikan atau lebih familiar disebut RKAS. Misalnya nanti sekolah harus merencanakan dulu tuh apa yang mau dibelanjakan, misal jumlah barang, spesifikasi, waktu, alokasi anggaran, dan persyaratan penyedia seperti apa yang dibutuhkan. Misal sekolah mutusin, oh harus belanja ke yang berbadan usaha, boleh saja. Misalnya individu nggak apa-apa, boleh aja. Yang kedua, penetapan penyedia. Penetapan penyedia ini sudah masuk di dalam SIPLA. Kalau tadi persiapan pengadaan itu di luar sistem SIPLA, untuk penetapan penyedia ini sudah masuk ke dalam sistem SIPLA. Ada pemilihan dan penetapan calon penyedia. Ini salahnya sudah belanja ya, sudah belanja di dalam SIPLA. Nah, penetapan penyedia itu dilakukan melalui SIPLA, kecuali terdapat gangguan teknis, misal tidak memiliki koneksi internet atau ada gangguan apa, itu diperbolehkan melakukan pengadaan atau pembelian melalui sistem luring atau offline. Cuman sekarang kayaknya internet itu sudah masuk ke pelosok-pelosok, jadi kayaknya kecil kemungkinan ya sekolah tidak memiliki akses internet. Nah, untuk berikutnya, nah ini yang sering jadi pertanyaan. Jadi secara garis besar, SIPLA itu menyediakan beberapa fitur. Nah, ini kita bedakan dulu. Sekolah belanjanya nominalnya berapa? Kalau nominal di bawah 50 juta, itu sekolah tidak perlu melakukan perbandingan.
Jadi bisa pilih barang, kalau mau nego silakan dinego, kalau nggak mau nego lanjut check out. Nah, yang kedua, ketika pembelanjaan di atas 50 juta dan di bawah 200 juta, maka nanti Satdik harus melakukan perbandingan minimal 2 toko. Jadi dibandingin tuh, dan pembandingannya harus apple to apple. Nah, untuk KAK Siplah 2021 ini, perbandingannya itu harus dalam kategori produk yang sama. Makanya kenapa pada saat Bapak Ibu mengupload produk itu pasti disuruh milih kategori barang. Artinya apa? Nanti ketika ada perbandingan, itu bisa digunakan. Lain cerita misalnya, Bapak Ibu upload laptop, cuman dimasukkan dalam kategori olahraga. Nah, nantinya ketika akan dilakukan perbandingan itu tidak bisa karena kategorinya sudah berbeda. Jadi memang perbandingannya itu harus apple to apple. Jadi dalam kategori yang sama. Berikutnya, ketika transaksinya di atas 200 juta, maka Satdik atau sekolah itu harus melakukan perbandingan minimal 3 toko ya. Jadi dibandingin tuh. Misalnya toko A jual laptop Core i3, toko B Core i3, toko C Core i3, itu harus dibandingin dari ketiga toko tersebut. Nah, yang berikutnya, misalnya tuh ada yang nanyakan, Pak, apakah boleh saya melakukan negosiasi? Silakan, karena memang Siplah menyediakan fitur negosiasi. Tentu nanti negosiasi yang dilakukan oleh Satdik akan direspon oleh penyedia, apakah negonya disetujui atau tidak. Berikutnya, pembuatan kesepakatan. Nah, ini yang sering menjadi masalah di beberapa daerah. Karena beberapa daerah, antara daerah yang satu dengan yang lain itu beda-beda. Perlu kita tegaskan bahwa dalam Siplah, kalau kita kenal kontrak dalam Siplah itu adalah surat pemesanan atau surat pesanan. Halo, masih terdengar? Nah, surat dalam Siplah itu adalah kontrak dalam Siplah. Jika belanja melalui Siplah itu adalah menggunakan surat pesanan. Nah, kalau misalnya Pak, kalau SPK itu apa? SPK itu adalah bukti kesepakatan atau kontrak jika belanjanya di luar Siplah atau luring, offline ya. Itu mungkin zaman dulu dilakukan ketika belanjanya itu offline, maka dibutuhkan SPK. Tapi ketika menggunakan toko daring atau Siplah ini, maka bukti kesepakatannya itu cukup melampirkan surat pesanan. Itu sesuai dengan Permendikbud 14 dan sesuai dengan Perpres 16 tahun 2018. Yang berikutnya adalah pelaksanaan kesepakatan. Nah, ini ketika sudah belanja dan disepakati, nah, maka nanti akan dilakukan pengiriman barang. Pengiriman barang yang melakukan adalah penyedia. Kalau di toko ladang itu memang ada 3 opsi. Yang pertama memang ada kurir toko, yang kedua sekolah ngambil sendiri, yang ketiga melalui mitra pengiriman. Nah, nanti setelah barang dikirim, ketika barang sudah nyampe di sekolah, itu akan diperiksa sama sekolah. Barangnya sudah sesuai atau enggak, ada yang rusak atau enggak, itu dicek dulu. Ketika barang yang dipesan sudah sesuai, sudah baik, dan sudah cocok, nah nanti tinggal dari Satdik akan menandatangani BAST elektronik yang sudah tersedia di sistem Siplah toko ladang. Nah, misal barang yang dikirim tidak sesuai atau ada yang rusak pada saat pengiriman, itu bagaimana? Ya jangan diterima dulu, jangan ditandatangani dulu BAST-nya sampai barang tersebut benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sekolah.
Maka nanti pastinya kan akan ada barang yang dikembalikan, terus dikirim ulang. Nah, itu nanti akan menjadi beban oleh penyedia. Yang berikutnya, bukti PBJ Satuan Pendidikan. Ya. Nah, ini dokumen SPJ, lah, dokumen pelaporan. Apa saja sih yang dibutuhkan? Menganut dari Permendikbud 14 itu yang dibutuhkan adalah 1, dokumen perencanaan PBJ atau RKAS, dokumen hasil perbandingan jika ada. Ini ada ketika transaksinya di atas 50 juta. Dokumen hasil negosiasi jika ada, kalau memang Satdik melakukan nego. Kalau tidak melakukan nego, juga dianggap tidak ada. Yang berikutnya adalah surat pemesanan atau kontrak nih. Nah, kalau orang-orang nyebutnya SPK, SPK itu kan surat perintah kerja. Surat perintah kerja itu untuk luring atau offline. Tapi kalau melalui SIPLA, karena termasuk dalam kategori toko daring, maka bukti kesepakatan atau kontraknya itu cukup menggunakan surat pemesanan atau surat pesanan. Yang berikutnya berita acara serah terima, yang terakhir adalah bukti pembayaran. Dari semua dokumen ini, kecuali yang nomor 1, itu semuanya sudah tersedia di SIPLA Toko Ladang. Jadi sekolah tinggal download aja. Nah, next. Yang sering juga banyak ditanyakan terkait perpajakan. Perpajakan, apa namanya? Apakah barang itu kena pajak atau enggak? Yang pertama saya tegaskan bahwa untuk pajak buku itu memang tidak dikenakan PPN, itu sesuai dengan Permenkeu nomor 5 010/2020. Ini untuk buku, kita bahas buku dulu, bahwa buku memang tidak dikenakan PPN. Buku pelajaran umum, kitab suci, pelajaran agama, itu tidak dikenakan PPN. Yang berikutnya, ini yang juga sering banyak pertanyaan, bahwa transaksi di bawah 2 juta itu tidak dikenakan pajak. Bukan. Jadi perlu kita bedakan, pajak itu melekat pada jenis barangnya, bukan melekat pada nilai transaksinya. Artinya di sini apa? Pembayaran yang jumlahnya paling banyak 2 juta, maka nanti pemungutnya itu bukan bendahara pemerintah atau bendahara BOS, tapi pemungutnya diserahkan pada penyedia. Nah, jadi di situ titik tekannya. Bukan berarti barangnya tidak kena pajak, bukan. Barangnya tetap kena pajak, tapi pemungutnya adalah penyedia ketika transaksinya di bawah 2 juta. Itu pun ketika satuan pendidikannya itu adalah lembaga negeri. Karena lembaga negeri itu statusnya adalah WAPU, wajib pungut. Nah, mungkin dari sini sedikit ada pencerahan yang selama ini disampaikan bahwa di bawah transaksi 2 juta nggak kena pajak. Bukan. Barangnya tetap kena pajak, cuman pemungutnya bukan lagi bendahara BOS, tapi diserahkan ke penyedia. Next, nah ini tentang penarikan dana. Gimana sih di toko ladang itu mekanismenya? Di toko ladang itu kita menyediakan 2 opsi transfer, ya, 2 metode. Yang pertama ada transfer manual, yang kedua metode VA atau virtual account. Yang pertama untuk transfer manual. Sebelum Bapak Ibu email, ini biasanya ada nih, statusnya belum selesai atau belum menunggu verifikasi, tapi sudah email penarikan dana. Yang pertama harus pastikan dulu status transaksi sudah pada tahap menunggu verifikasi. Artinya sekolah sudah upload bukti transfernya. Yang kedua, penarikan dana melalui email dengan menyertakan kode PO. Kenapa sih Pak kok harus PO segala? Jadi berdasarkan hasil evaluasi kita yang berjalan dalam 3 tahun ini Pak, Bapak Ibu, bahwa untuk transfer manual itu biasanya lebih banyak pemindah bukuan. Kadang
bukti transfer yang diupload itu ada 100 PO dan itu digandeng antara toko A, toko B, dan toko C itu dijadiin satu. Karena sekolah biasanya transfernya sekali jalan ya. Sehingga dari tim verifikasi keuangan toko ladang itu agak kesulitan. Makanya kita minta untuk penyedia pada saat penarikan dana, kalau transfernya manual itu kita minta email dengan menyertakan kode PO-nya. Nah, nanti dari situ sebagai bahan awal bagi tim verifikasi keuangan toko ladang untuk memverifikasi transaksi tersebut. Yang berikutnya, verifikasi akan dilakukan maksimal H+2 hari kerja. Kok nggak 1 hari bisa selesai, Pak? Kok butuh H+2? Jadi memang verifikasi transfer manual itu memang butuh kejelian ya Bapak Ibu. Kadang sekolah pada saat transfer, di slip transfer itu ditulis belanja laptop. Tapi di mutasi kita itu beda lagi. Kadang tercatatnya di situ adalah belanja pegawai atau malah nama penyetor yang muncul di mutasi kita. Sehingga memang kita harus betul-betul tepat, kita akan konfirmasi ke penyedianya, baik sekolahnya. Yang terakhir, dana akan diteruskan ke penjual maksimal H+1 hari kerja setelah status terverifikasi. Nah, nanti ketika statusnya sudah terverifikasi, jangan tanya lagi, Pak, ini kapan uangnya masuk? Nah, kalau sudah terverifikasi, dipastikan H+1 dana tersebut sudah akan kita transfer ke penjual. Yang berikutnya metode VA. Kalau VA ini bedanya dia tidak perlu penarikan dana melalui email. Jadi pastikan aja status transaksinya sudah pada tahap menunggu verifikasi, artinya di situ sekolah sudah upload bukti transfernya. Nah, verifikasi akan dilakukan maksimal H+1 hari kerja. Kenapa lebih cepat? Karena VA kan kode unik. Jadi dengan kita tracking by kode unik tersebut, transaksi tersebut akan muncul dan terbaca. Beda dengan manual, kita harus telaah satu persatu. Jangan sampai salah kan gitu. Yang ketiga, dana akan diteruskan ke penjual maksimal H+1 hari kerja setelah status terverifikasi. Nah, jadi itu perbedaan antara transfer manual dan metode VA. Ini catatan, mungkin fitur ini hanya tersedia di toko ladang, Bapak Ibu. Mungkin di MP lainnya belum ada fitur ini. Jika dalam verifikasi terdapat kendala, verifikasi keuangan, maka nanti admin toko ladang akan menginformasikan kepada Satdik dan penyedia bahwa statusnya bermasalah. Nanti di status transaksi itu akan berubah menjadi transaksi bermasalah. Nah, ketika Bapak Ibu nanti transaksinya, status transaksinya tampilannya transaksi bermasalah, itu tinggal nanti klik aja, klik detail, nanti di situ pasti ada informasi dari admin toko ladang. Apa kendalanya, misal bukti transfernya blur, tidak terbaca, atau misal dananya belum masuk, retur atau apa, nah, nanti akan kita informasikan. Nah, mungkin fitur ini hanya tersedia di toko ladang ya. Selama ini yang kita tahu masih toko ladang yang menyediakan fitur ini. Jadi tidak ada tidak ada jeda, tidak ada vakum, sehingga sudah tidak ada lagi nanti misalnya sekolah itu nunggu tanpa kepastian, nunggu tanpa kabar, ya, itu kan susah. Tapi kalau dari toko ladang, nanti ketika ada kendala, langsung diinformasikan. Tinggal nanti Bapak Ibu login, dilihat aja status transaksinya. Misal, oh ini sampai 3 hari kok dana belum diterima, atau apa. Itu dicek aja status transaksinya. Kalau nanti status transaksinya berubah menjadi transaksi masalah, tinggal klik detail, di situ ada nanti apa catatan dari admin toko ladang. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir, nanti akan disampaikan apa kendalanya. Sehingga kita pinginnya itu kalau bahasa dari teman-teman Tokla itu
biar orang itu tidak menunggu tanpa kepastian, tidak menunggu tanpa kabar. Nah, jadi kita kabarin nanti misalnya ada apa kendala-kendala itu. Berikutnya, nah ini lagi sumber dana dan login sakti. Nah, sumber dana, Pak, kita sering ada transaksi tapi sumber dana yang kita maksud itu tidak ada. Nah, itu bagaimana? Nah, perlu diketahui oleh Bapak Ibu bahwa sumber dana itu sebenarnya kita selaku mitra toko daring sifatnya hanya menyajikan. Jadi yang istilahnya yang menyeleksi itu adalah dari kementerian. Bisa saja misalnya sekolah A dia dapat bantuan BOP PAUD, tapi pada saat transaksi sumber dana BOP PAUD-nya nggak muncul. Nah, itu sebenarnya bukan kendala di kita, tapi dari kementeriannya memang belum memverifikasi sehingga sekolah tersebut sumber dananya tidak muncul. Ini yang akhir-akhir ini yang lagi banyak isu sumber dana itu sumber dana BOP PAUD yang banyak kendala. Nah, terus yang berikutnya login Sabdik. Sekolah biasanya login itu nggak bisa, ada yang macam-macam lah keterangannya. Sama penjelasannya bahwa untuk terkait login, sekolah login itu sebenarnya juga bukan kendali kita di toko ladang, tapi itu lebih ke Dapodiknya. Makanya saya sarankan pertama pastikan bahwa akun kepala sekolah tersebut sudah tersinkronisasi di Dapodik. Itu satu. Yang kedua, pastikan besar kecil huruf itu juga mempengaruhi nantinya. Karena memang fiturnya memang sensitif, jadi besar kecil huruf juga mempengaruhi. Itu bisa login atau tidak, jadi dari situ juga mempengaruhi. Nah, saya kira itu kita ngobrol santai aja, barangkali nanti ada masukan apa juga kita akan tampung juga. Saya kira itu Mas Yoni. Siap-siap Mas Solikin. Ya, terima kasih Mas Solikin atas paparannya. Ya, jadi pada kesimpulannya kita belanja di Siplah Mitra Pasar Daring itu tidak sepenuhnya semena-mena belanja ya Bapak Ibu. Jadi kita sudah ada yang mengatur atau yang mengayomi. Jadi seluruh Siplah itu ada yang mengayomi yang namanya Permendikbud 14 tahun 2020. Jadi semua pembelanjaan yang dilakukan di Siplah Mitra Pasar Daring, terutama Siplah Toko Ladang, itu sepenuhnya tunduk pada Permendikbud 14 tahun 2020. Nah, terutama SPJ ini Bapak Ibu, terutama SPK ya Mas Solikin ya, yang selama ini jadi bumerang di beberapa daerah ya. Mas, SPK-nya mana Mas? SPK-nya mana Mas? Pak. Nah, ini saya kembalikan kepada regulasi ya, Permendikbud 14. Jadi bahwasanya di situ itu sudah berbunyi Bapak Ibu. SPK itu ada ketika luring, artinya luar jaringan. Nah, sementara kita ini kan belanjanya online. Nah, di Permendikbud 14 itu sudah bunyi surat pesanan, kemudian ada berita acara, kemudian ada invoice, bukti pembayaran. Nah, itu kita sudah sediakan ya Mas Solikin, di sistem kita sudah ada, kecuali dokumen perencanaan. Nah, karena dokumen perencanaan memang sekolah ya Mas Solikin yang melakukan pengkreatan dokumen perencanaan itu. Kemudian poinnya lagi itu tadi di penarikan dana. Nah, ini kebetulan memang ada beberapa teman-teman atau rekan-rekan yang mungkin belum tahu ya Mas Solikin, yaitu fitur catatan ya. Nah, itu salah satu kelebihan dari kita Bapak Ibu. Jadi itu ketika teman-teman lembaga misalnya ada salah upload bukti transfer, itu kita sudah ingatkan di fitur catatan itu. Yang melihat siapa saja, yang melihat semua bisa, terutama mitra toko maupun mitra pembeli. Jadi di situ ketahuan semuanya. Misalnya, Mas, transaksi saya kok dari kemarin nggak diverifikasi, kok bermasalah terus, itu kenapa Mas?
Nah, mungkin sering sekali pertanyaan-pertanyaan itu masuk ke kita ya Mas Solikin. Karena memang ada beberapa yang belum tahu fitur itu. Nah, itu salah satu kelebihan dari Siplah Toko Ladang Bapak Ibu. Jadi transaksi itu tidak vakum ya istilahnya dari Mas Solikin tadi, tidak vakum, tidak ada jeda di antara kita. Jadi ketika transaksi Bapak Ibu itu belum terverifikasi, misalnya ada kendala, bermasalah, itu kita sudah ngasihkan catatan beserta solusinya lah pastinya nanti dari sisi teman-teman admin kenapa transaksi itu bermasalah. Nah, mungkin itu kembali lagi ke konsep awal karena kita konsepnya ngobrol santai ya Mas Solikin. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya silahkan mungkin terkait regulasi ataupun terkait fitur-fitur yang ada yang baru di Siplah Toko Ladang yang teman-teman belum tahu silahkan kalau mau ditanyakan langsung saja di unmute audionya atau raise hand lah ya. Yuk teman-teman silahkan, ini ada 36 yang hadir di sini, silahkan kalau mau ada yang ditanyakan. Oke, sudah ada yang masuk ini Mas Solihin. Untuk pembayaran melalui VA, misalkan diupload hari Jumat, apakah tetap dicairkan hari Senin Mas Solihin? Mungkin Mas Solihin mau menjawab dari Bapak John Reza. Ya, jadi gini, untuk VA yang dibayar hari Jumat, apakah tetap dicairkan hari Senin? Pertama gini Pak, kalau tadi yang kita sampaikan itu kan H+1 maksimal ya, H+1 hari kerja. Misalkan di hari Jumat, dia pembayaran melalui VA, di bawah jam 12 misalnya, dan trafik transaksi tidak terlalu tinggi, maka di hari itu juga akan kita transfer. Tentu nanti kita pasti masih melihat traffic transaksinya seperti apa. Betul. Kalau traffic transaksinya sedang tinggi, ya maksimal Senin sudah kita transfer. Tapi kalau trafficnya nggak begitu tinggi, di hari Jumat itu juga akan kita teruskan ke penjual. Oke. Sekilas jawaban dari Mas Solihin tadi, Bapak John Reza cukup jelas ya. Jadi kalau saran saya, mendingan upload bukti transfernya itu di bawah jam 12 ya Bapak Ibu. Terutama Bapak John Reza itu tadi. Kalau bisa sebelum jam 12 maka akan kita proses di hari itu juga Bapak Ibu. Oke, dari teman-teman yang lain mungkin ada yang ditanyakan. Bisa langsung raise hand atau menulis pada kolom chat. Silakan. Kita ini konsepnya open ya. Kita di sini 1 jam bersama Tokla ini hadir untuk menyapa teman-teman semuanya ini. Untuk teman-teman mitra penjual maupun mitra pembeli yang selama ini ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab. Mungkin kita bisa bantu dari sini teman-teman, dari 1 jam bersama Tokla ini. Ya, kedepannya kita juga akan adakan setiap hari Jumat insya Allah teman-teman. Jadi insya Allah kita setiap hari Jumat 1 jam bersama Tokla itu akan hadir menemani teman-teman semuanya dari beberapa daerah. Memang kita undangannya ini kesannya dadakan ya karena kemarin kita itu rencana awal itu kita atur beberapa regulasi, beberapa regional kalau kemarin memang yang kita undang itu di regional. Kalau istilahnya kita itu plat AE kemarin, jadi Keresidenan Madiun yang di Telegram baru di-share hari ini memang, karena kita rencana per regional, jadi di Jawa Timur sendiri, kemudian di Jateng sendiri, kita jadwalkan sendiri gitu. Cuman kelihatannya tadi teman-teman ada beberapa yang belum hadir, makanya kita share juga di Telegram. Oke, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan masuk lagi Mas Solikin dari Mbak Alinda Putri. Pembayaran melalui VA, apakah sekolahan tetap wajib upload Mas Solihin? Di awal kita di Toko Ladang, kalau mungkin masih ingat beberapa teman mitra, waktu itu kita menggunakan Privat waktu itu.
auto verifikasi. Agak dekat dikit, Mas. Fitur yang kita gunakan itu auto verifikasi pada waktu itu. Jadi kita tidak perlu verifikasi secara manual, otomatis status itu berubah menjadi terverifikasi. Cuman itu dikoreksi oleh Kemdikbud bahwa untuk transaksi yang menggunakan uang negara itu harus tetap ada bukti fisik yang diupload. Nah, jadi meskipun menggunakan VE tetap Bapak Ibu tetap upload bukti transfer. Karena nanti seperti tadi yang materi saya sampaikan ya, bahwa pastikan statusnya menunggu verifikasi. Artinya di situ sekolah sudah upload bukti transfernya. Kalau belum diupload itu statusnya masih diterima. Iya, betul. Barang diterima, belum belum menunggu verifikasi. Iya. Jadi tetap butuh diupload. Nah, terus yang berikutnya nyambung apa yang disampaikan Mas Yono tadi, bahwa sebenarnya ngobrol bareng Tokla itu konsep awal dari kita itu kepinginnya apa sih? Yang pertama kita serap masukan dan saran dari mitra. Yang kedua paling tidak kita meminimalisir keresahan mitra. Betul. Nah, Ya itu salah satu tujuan dari kami. Jadi kita ngobrol santai aja, misalnya Iya. apa kendala-kendala atau kesulitan apa, sehingga prinsip dari kita, dari teman-teman Tokla itu kita dampingi sampai bisa. Betul. Ya, itu pertanyaan dari Mbak Arinda Putri untuk jawabannya. Ya memang kita dulu sempat untuk fitur VE ini nggak perlu upload ya. Ternyata dari teman-teman Kemendikbud itu meminta data bukti transfer dari teman-teman lembaga. Akhirnya ya tetap kita adakan untuk fitur upload bukti transfer ini, Mbak Alinda. Oke, untuk selanjutnya dari Mas Putra Mahesa. Saya penjual non PKP, apakah bisa jual barang dengan PPN? Itu Mas Solikin. Ini lagi terkait pajak ya. Saya penjual non PKP, apakah bisa jual barang dengan PPN? Pertama, PPN itu melekat pada barang yang dijual. Betul. Nah, pada jenis barang yang dijual. Terkait PKP non PKP, itu kan nanti muaranya pada dia bisa cetak faktur atau tidak. Betul. Ya kan? Pengalaman dari beberapa tahun yang kita jalani, sebenarnya inspektorat atau BPK dalam dokumen pelaporan itu yang lebih dibutuhkan itu bukan faktur pajaknya sebenarnya, Mas. Yang dibutuhkan itu lebih pada bukti bayar pajaknya. Betul. Yang di situ ada NTPN ya, kalau tidak salah ada NTPN, nilai tunai penerimaan negara kalau tidak salah. Bisa-bisa saja nantinya menjual barang PPN dengan PPN bisa-bisa saja. Nah, cuman gini, yang ini ngomong efisiensi transaksi ya. Meskipun di semua marketplace Sipla itu menyediakan fitur barang plus PPN atau barang tanpa PPN. Nah, ini saya cuma ngomong efisiensi aja nih. Jadi saya sarankan semua mitra pada saat upload produk itu lebih baik dipilih tambah PPN. Nah, tambah PPN selain buku ya, ditambahkan aja plus PPN. Nanti mekanisme pemungutnya atau pembayarnya itu teknis belakang. Karena apa? Kalau nanti upload produk tanpa PPN, itu nantinya akan ribet di belakang. Kenapa saya katakan ribet di belakang? Karena sekolah dalam penyusunan RKAS itu pasti dia menganggarkan barang yang sudah plus PPN. Jarang sekolah itu nganggarin PPN terpisah. Jarang. Makanya saya sarankan di situ. Kalau nanti misalnya, pemungutnya nanti sekolah, kan nggak apa-apa. Artinya barang itu sudah ada nominal atau anggaran untuk PPN-nya, tinggal pemungutnya sekolah kan gitu. Yang penting itu. Iya.
Ya memang kalau kita bicara soal pajak itu agak panjang ya Bapak Ibu, karena memang mengingat setiap daerah itu kadang regulasi pajaknya berbeda ya Mas Solikin. Ya, gitu Mas Putra Mahesa penjawaban dari kami. Oke, untuk selanjutnya Pak John Reza lagi ini. Mohon izin bertanya kembali Mas. Kebetulan kapan hari ada pertanyaan dari penjual di mana ada transaksi dari satuan pendidikan terutama negosiasi, namun dalam menu penjual tidak ada menu untuk terima atau menolak negosiasi. Dalam menu sadik, status menunggu persetujuan penjual. Akhirnya dilakukan pembatalan dan ditransaksi ulang. Pertanyaan kami, bila ada transaksi atau yang berstatus negosiasi dalam menu penjual yang muncul apa Mas? Mungkin ini saya jawab ya Mas Solihin. Mas Bapak Reza. Jadi begini, ketika teman-teman lembaga atau satuan pendidikan melakukan check out pemesanan barang, itu memang kita kasih pop up di tampilannya itu. Ketika mau check out, itu ada pilihan, mau dinego atau mau diproses transaksi. Kalau mau diproses transaksi, ya akan lanjut ke proses transaksi. Maka action selanjutnya memang di penjual. Ketika teman-teman memilih dinego, itu hanya statusnya saja. Perlu saya ulangi, itu hanya statusnya saja yang nego, belum menego harganya. Nah, kenapa di penjual maupun pembeli tidak ada apa itu istilahnya tombol untuk tolak negosiasi maupun lanjut negosiasi? Ya karena memang teman-teman lembaga ini belum menego harga dari barang itu. Nah, itu memang sering kita alami. Jadi teman-teman itu belum tahu bahwasanya itu hanya statusnya saja yang nego. Jadi harganya belum dinego. Jadi masih ada tahapan step berikutnya, bukan hanya satu step saja. Jadi itu hanya statusnya. Kemudian untuk selanjutnya harus dinego dulu barangnya. Kenapa itu kita sediakan? Karena memang fitur nego itu bukan per semua barang ya, atau per transaksi ya. Fitur nego itu berguna untuk menego dari satu barang, dan seterusnya. Jadi memang rata-rata teman-teman lembaga kelewatan di sini. Artinya proses ini itu kelewatan, Bapak Ibu. Mungkin ya Mas Yoni. Iya. Kalau yang dulu negonya kan di depan. Iya, memang dulu itu memang di depan. Negonya di depan. Tapi kalau sekarang itu negonya itu ketika sudah masuk keranjang, klik akan muncul dua pilihan. Iya. Terus proses transaksi atau nego. Betul. Nah, kalau mau nego baru klik nego di situ kan itu ya. Ya. Oke, itu sekilas jawaban dari kita, Pak Reza. Ya memang user friendly tetap kita utamakan ya Pak Reza. Jika teman-teman dari user ini ketika mengeksplor website kita, ketika belum belum paham, nanti akan kita sesuaikan lah pastinya. Itu pasti ya keniscayaan ya Mas Solihin ya. Ya, terima kasih masukannya. Ya, memang pikirkan sering ini kasus ini memang sering. Oke, untuk selanjutnya ini ada Mas Waming Mustafa. Saya mau tanya, ini saya belum punya apa ini? Ini saya kan belum punya, apakah Tokla bisa untuk memfasilitasi konsultasi untuk pembuatan izin usaha? Mungkin ini lebih ke izin usaha Mas Solikin, belum punya izin usaha ini. Ya. Pertanyaannya terputus ini. Ya. Kalau saya mungkin ini belum punya. Oh ini ada lanjutannya. Saya mau tanya, ini saya kan belum punya usaha. Apakah Tokla bisa untuk memfasilitasi konsultasi untuk pembuatan izin usaha untuk bergabung dengan Tokla? Nah, ini perlu dibedakan antara izin usaha dan usaha ya. Kalau untuk usaha, Tokla bisa memfasilitasi. Iya. Nah, jadi konsultasi aja. Misalnya majunya mau individu atau usaha berbadan hukum. Nah, kita bantu cara daftarnya gimana. Nanti kelengkapannya pasti akan kita konfirmasi. Kita bantu kalau usahanya. Tapi kalau terkait izin usaha,
Mungkin kalau konsultasi saya bisa jawab juga ya. Betul. Nah, cuman kalau terkait mengeluarkan izin usahanya itu kan memang dari itu sudah di lembaga luar terkait, kita. Pak. Iya. Ya, kan? Nah, jadi mungkin kita arahkan aja. Iya. Nah, tapi sekarang Pak Yono saya sampaikan bahwa untuk pengurusan perizinan sekarang itu semua sudah online ya, Online. menggunakan OSS. Jadi nggak perlu langsung datang ke kantornya. Ya nggak ribet lah. Nggak ribet untuk sekarang itu. Oke, itu mungkin Mas siapa tadi? Mas Waming. Oke, untuk selanjutnya ini dari Pak Eko. Saya ingin bertanya, kalau pakai virtual account, di sana penerimanya atas nama CV penjual ya? Transfer jam 8:30 hari Jumat, nah diverifikasinya hari Senin ya? Nah, ini mungkin pertanyaannya sama-sama tadi Pak John Reza terkait verifikasi virtual account di hari Jumat. Ini perlu saya jawab lagi atau cukup jawaban yang tadi nih, Mas? Mungkin nggak apa-apa, diperjelas saja, Mas. Oke. Nah, Biar teman-teman tahu nih. Ya, jadi itu ya untuk apa namanya? Untuk transfer menggunakan VA, memang kita dari Toko Ladang itu menyarankan semua subdik itu transfernya menggunakan metode VA. Karena apa? Satu, hampir persentasenya kecil untuk mengalami kesalahan atau kesulitan melakukan verifikasi itu sangat kecil. Kalau dulu kita masih menggunakan manual, sering tuh terjadi miskomunikasi ya, baik sekolah dengan Toko Ladang dengan mitra penjual itu sering miss. Ini ladang uangnya nggak dikembalikan ke penyedia, itu lama gitu. Nah, belajar dari masukan-masukan itu, makanya kita tuangkan dalam dalam aplikasi. Pertama memang kita milihnya VA lah, artinya dari VA itu minim untuk terjadinya miss ya dalam konverifikasian transaksi. Terus yang kedua fitur yang tadi, fitur transaksi bermasalah itu tadi. Nah, jadi kita sampaikan kendalanya apa, terus sarannya harus bagaimana. Sampai kita yang sering lakukan itu kadang karena kita kasihan juga ya sekolah, lokasinya jauh, harus datang ke kota hanya untuk ngurusi transfer bermasalah itu kan kasihan juga, Pak. Sehingga kadang kita sarankan kalau Bapak Ibu sudah di bank, nanti silakan telepon kita yang ngobrol dengan teller atau pihak banknya untuk menjelaskan. Betul. Oke, saya rasa cukup jelas ya. Ini sudah dijawab sama Mas Solikin 2 kali. Oke, wah begitu banyak ini yang bertanya ini Mas Solikin. Teman-teman semangat ini kayaknya ini. Oke, dari Mas Yayan Fendi, saya penjual. Apakah ada aturan di Toko Ladang? Saya jualan ATK, apa bisa jual barang elektronik dan bahan bangunan? Oke, silakan Mas Solikin. Oke. Kalau baik regulasi perizinan, ya, regulasi perizinan sebenarnya kita tahu ada yang namanya KBLI, Mas Yono. KBLI misalnya klasifikasi baku lapangan usaha. Nah, itu misalnya KBLI 4642, 4641, 4649 itu tentu menyesuaikan dengan jenis usaha yang dijalaninya. Kalau terkait di Sipla, memang sampai sekarang masih belum ada ketentuan. Bisa saja misalnya jualan ATK juga jualan IT, bisa aja jualan makanan. Boleh-boleh saja. Karena memang di Sipla masih belum ada ketentuan untuk itu. Tapi kalau secara regulasi resminya terkait perizinan, memang harus sesuai jenis usahanya apa, KBLI-nya apa. Cuman untuk Sipla masih belum. Oh iya. Diperbolehkan Jadi, saja. pada dasarnya dari kami sendiri tidak membatasi Bapak Ibu sekalian untuk menjual satu barang saja atau satu jenis barang saja Bapak Ibu. Jadi misal kayak Mas Yayan ini kan punya ATK. Pada dasarnya Mas Yayan jual ATK, kemudian ingin berjualan elektronik. Itu
dari kami sah-sah saja, Mas. Jadi boleh-boleh saja, silahkan. Yang penting harganya sesuai dengan yang teman-teman sekolah harapkan gitu. Oke, selanjutnya ini dari Bapak Saiful, Mas Solihin. Kalau non PKP nanti yang pajak pihak sekolah. Lalu penyetoran atas nama toko apa sekolah, Mas Solihin? Ini kalau lembaganya WAPU, ya kalau lembaganya WAPU itu kan statusnya wajib pungut, lembaga negeri. Nah, tentu pemungutnya adalah sekolah. Iya. Nah, itu kan tinggal nanti teknis saja, teknis di e-billingnya itu pakai NPWP siapa. Betul. Dan kodenya apa gitu. Tentu tadi kan ada pengecualian ya. Untuk yang transaksi di bawah 2 juta, maksudnya 2 juta di sini belum termasuk PPN, masih apa namanya, pemungutnya diserahkan ke penyedia. Nah, kalau statusnya WAPU, ya tetap nanti di statusnya sekolah yang pemungutnya, kalau lembaganya lembaga negeri kan. Jadi itu. Ya, jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu, kalau kita bicara pajak itu memang agak panjang. Saya sendiri pun memang perlu belajar lagi ya Mas. Terutama itu Mas Yoni, apa namanya, kadang kantor pajak yang ada di Surabaya itu mungkin beda jawabannya dengan kantor pajak yang ada di daerah lain. Cuman dari sini kita mulai mulai menemukan clue ya. Jadi kita itu masih sering terjebak antara pemungut dan pembayar. Iya. Itu hal-hal itu yang perlu kita bedakan antara pemungut dan pembayar atau apa itu nanti. Siap. Tentu kalau saran saya mending lebih pasnya itu silakan mitra toko, kalau memang kaitannya dengan pajak ya Mas. Iya. Itu silakan koordinasi aja dengan AR pajak di daerahnya masing-masing. Iya. Gratis biasanya kok nggak dipungut biaya untuk konsultasi ke AR. Karena sifatnya kan orang pajak, kita kan mau bayar pajak. Dia kan dapat. Betul. Oke. Untuk selanjutnya ini dari Pak Eko. Pak Eko lagi. Menurut saya nego itu akan muncul di saat transaksi di atas 50 juta. Ini bukan pertanyaan ini. Pernyataan. Jadi gini Mas Eko, negosiasi itu tidak hanya untuk transaksi di atas 50 juta. Betul. Transaksi berapapun, kalau mau dinego ya silakan saja, selama penjualnya mau dinego. Kan betul. Jadi tidak terbatas hanya di atas 50 juta. Iya memang. Betul. Jadi terserah ya, sama halnya kalau kita belanja di pasar itu loh Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu merasa harganya itu terlalu mahal, ya kita sudah menyediakan fitur negosiasi itu. Tidak melulu tentang negosiasi itu harus di atas 50 juta. Itu tidak perlu. Memang kita menyediakan fitur negosiasi itu pure untuk menyediakan fasilitas untuk Bapak Ibu semua ketika barang itu dirasa terlalu mahal. Jadi begitu Bapak Ibu. Ini selanjutnya, wah masuk banyak ini Mas Solihin. Dari Mbak Alinda Putri lagi. Mohon tanya lagi Pak, transaksi di bawah 1 juta apakah tetap kena PPN Pak? Dan kedua, untuk pajak PPh 22 atas transaksi di atas 2 juta dan PPh 23 atas jasa, sebetulnya yang melakukan pembayaran PPh tersebut sebetulnya yang nanggung pihak sekolah atau pihak penjual. Karena yang terrecord di invoice hanya PPN saja, sedangkan PPh tidak ada Pak. Disarankan bisa ditampilkan juga Pak. Nah ini Mas Solihin, pajak lagi nih Mas. Ini pajak ini bikin pusing. Memang di awal sebelum adanya perubahan ketentuan Permenkeu ya PMK itu awalnya adalah batas 1 juta Mas ya. Jadi 1 juta ke bawah itu
bukan tidak kena PPN ya. Jadi perlu dibedakan, bukan tidak kena PPN. Makanya saya tadi jelaskan bahwa PPN itu tidak melekat pada berapa nominal transaksi dan tidak melekat pada jenis usaha. Jadi dia melekat pada jenis barang. Kalau memang barangnya kena PPN, ya kena PPN, transaksi berapapun. Nah, yang dimaksud tadi di bawah 2 juta itu, oke, mungkin Mbak Alinda yang 1 juta ini ketentuan yang lama. Jadi ada perubahan kalau tidak salah itu per 1 Januari 2020, limitnya diangkat menjadi 2 juta. Jadi di bawah 2 juta itu bukan tidak kena PPN, tapi pemungutnya bukan lagi bendahara pemerintah atau bendahara BOS, tapi pemungutnya diberikan ke penyedia. Gitu loh. Nah, kalau terkait PPh itu nanti yang bayar siapa, ini di Sipla kok nggak dilampirin PP-nya atau segala macamnya itu kan gitu. Kalau kita di Sipla itu sebenarnya kita tidak berdiri sendiri ya Mbak Alinda Putri. Jadi kita sesuai dengan KAK yang diberikan oleh kementerian. Nah, fitur-fitur yang harus kita tampilkan seperti apa, flow transaksi yang harus kita tampilkan seperti apa, jadi kita mengikuti KAK. Nah, kalau persoalan nanti yang bayar PPh itu siapa, penyedia atau sekolah, kembali lagi ke awal tadi. Status lembaganya itu WAPU atau tidak, itu yang pertama. Nilai transaksinya sebelum pajak itu di bawah 2 juta atau tidak. Nah, dari situ udah kelihatan tuh. Cuman kalau memang kepingin lebih jelasnya, nanti coba coba dikaji itu di sini. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 231 PMK.03 2019. Atau saya coba share screen ya. Mungkin nanti bisa di-share atau sekarang Mas. Ya, nanti di situ juga penjelasannya agak lebih detail. Tapi memang biasanya membaca itu lebih rumit memahami daripada dijelaskan. Nah, ini coba saya share screen aja nanti ya, mungkin silakan, buat baca-bacaan pengantar tidur ya. Ini tadi yang terkait PPN atau PPNBM yang tidak dipungut. Di sini nanti juga dijelasin terkait PPh-nya juga Mbak Alinda di Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 231 PMK 03 2019. Nah, nanti di situ dicoba dipelajari. Sama juga sebenarnya kadang saya berpikir gini Mas Yono, saya itu bukan penjual juga bukan bukan pembeli ya. Iya. Tapi kita juga dituntut untuk belajar juga. Iya, akhirnya kita kan juga berkecimpungan juga di situ akhirnya Mas. Iya. Ya nggak apa-apa lah, kalau nggak gitu kita nggak belajar baca juga. Nggak tahu-tahu akhirnya gitu. Nah, jadi itu saya kira Mbak. Oke, terima kasih Mas Solikin. Sebelum masuk ke akhir sesi, mungkin saya kasih 3 pertanyaan lagi mungkin. Ini dari Mas Ahmad Saifuddin. Untuk pembayaran VE, apakah bank tempat bayaran pembeli harus sama dengan rekening bank penjual nih Mas? Gimana? Untuk pembayaran VE, apakah bank tempat pembayaran pembeli harus sama dengan rekening bank penjual? Enggak juga. Jadi bisa saja ya misalnya, apakah bank tempat pembayaran pembeli harus sama dengan rekening bank penjual? Artinya begini, VE yang kita sediakan kan Bank Jatim sama Briva. Betul. Misal kita contoh Briva deh. Apakah itu harus dibayar dari BRI? Kan enggak juga. Ya. Nah, dari bank lain juga bisa. Pun demikian VE Jatim kan enggak harus juga dibayar dari Bank Jatim.
Bisa juga dari bank yang lain. Iya, berarti bisa saja Mas. Konsepnya sama kok. Sama ketika jenengan nanti misalnya VA Jatim mau transfer pakai BCA. Itu sama konsepnya, hanya bedanya di transfer beda bank. Itu sih. Kalau saya kemarin sempat simulasi terkait itu. Kemudian selanjutnya dari Pak Herman. Wah, ini Sedih. Wah, ini Pak kenapa Herman ini sedih ini Pak Herman ini? pengagum rahasia ini Pak Herman. Sedih kalau ingat 2019 lalu nih. Tokla atau toko ladang server sering adat. Tapi aku tetap setia bersamamu. Sukses terus untuk Tokla. Oh, siap Pak Herman. Terima kasih Pak Herman. Terima kasih Ya, atas tetap. kesetiaannya nih. Iya. Oke, terima kasih Pak Herman. Untuk selanjutnya, oh ini sudah tidak ada ya. Oke, kalau sudah tidak ada, yang kita tunggu-tunggu ini yaitu masuk ke sesi bagi-bagi pulsa. Total hadiah 500.000. Oke, jangan beranjak kemana-mana dulu Bapak Ibu. Ini ada berapa ini? Ada 38. Mana tahu beruntung, lumayan. Buat paket internet, YouTubean mungkin. Ya Mas Solikin ya. Oke, Mas sudah siap nggih? Oh, masih mengisi. Oh, masih mengisi dari teman-teman operator. Oke. Mungkin ada yang mau tegur sapa di sini mungkin untuk mengisi kekosongan kita. Silahkan. Dari tadi kan semua mau dari chat dulu, dari chat semua nih. Silakan yang mau tegur sapa dengan kita, mau mengenal lebih dekat dengan kita ya Mas Solikin. Boleh-boleh saja Bapak Ibu. Jadi tidak melalui chat saja. Silakan di unmute audionya. Mari kita berbicara. Kita juga menyediakan itu ya, apa namanya, join grup Telegram. Nah, Jadi, itu salah satu kelebihan dari kita juga ya Mas ya. Ya, ada join grup Telegram. Jadi nanti kendala-kendala apa, baik secara dari sisi teknis, dari sisi IT atau dari sisi keuangan, semua ada di situ Pak. Semua ada. Semua ada. Harapan kita nanti kan tiap kendala apa bisa langsung direspon ya, melalui Betul, grup betul. Telegram. Iya. Ya mungkin nanti di akhir sesi, oh ini sudah di-share ini, join grup Telegramnya. Memang di situ sudah ada banyak anggota, sekitar kalau kemarin saya cek itu sekitar 500 lebih Mas. 580 lebih. Yang dimana kita di situ juga ada Pak Ibu. Saya sama Mas Solikin, terutama teman-teman dari keuangan tim verifikasi di situ juga ada. Jadi ketika teman-teman ada kendala, di sisi lain kita di aplikasi juga menyediakan, via komunikasi kita juga menyediakan Bapak Ibu. Jadi memang kita mengutamakan sekali keluhan-keluhan yang dulu memang teman-teman rasakan. Ya, Pak Herman ini yang sudah merasakan ini Pak Mas Solikin. Ya sejak 2019. Iya. Iya. Oke. Dari teman-teman sudah siap? Iya Mas Solikin, halo. Oke. Oh ya, ini dari Pak siapa ini? Oh, cuma tegur sapa aja. Oh ya, memang betul saya katakan tadi ya Mas ya. Iya. Cuma tegur sapa. Iya. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu pengundian pulsa Bapak Ibu. Jangan kemana-mana dulu, kita undi untuk pulsa yang pertama. Sudah siap Bapak Ibu semuanya? Kita mulai. 3, 2, 1. Sudah bisa? Siapakah pemenangnya ini? Ibu Nur Hatijah. Jangan lupa nanti kalau sudah menang, jangan lupa komen di kolom chat untuk konfirmasi hadir ya Bapak Ibu. Kita tunggu kehadiran Ibu Nur Hatijah ini. Apakah ada ini? Bu Nur Hatijah ditunggu di kolom komentar. Hadir. Terima kasih. Selamat untuk Ibu Nur Hatijah mendapatkan pulsa 100.000. Oke, kita berlanjut ke
ke pemenang selanjutnya, ke pulsa yang kedua. Kita hitung dari mundur, 3, 2, 1. Siapakah pemenang berikutnya? Pak Toko Dwi Sentosa hadir. Oh, siapa? Siapakah ini? Bella Sandra Novena. Mbak Bella Sandra Novena. Langsung hadir. Siap. Semangat ya sepertinya teman-teman ini. Oke, siap. Pemenang yang kedua atas nama Bella Sandra Novena. Selamat untuk Mbak Bella. Semangat sekali. Oh, siap. Oke, kita lanjut untuk pemenang yang ketiga ini. Kita hitung 3, 2, 1. Apakah sudah berjalan? Kita tunggu. Siapakah pemenang berikutnya ini? Siapa ini? Oh, Bapak Firda Marta. Selamat untuk Bapak Firda Marta. Bapak Firda atau Mas Firda ini, Mas? Hadir, sudah hadir. Siap. Terima kasih. Selamat untuk Bapak Firda Marta. Untuk ini tadi sudah ketiga ya, Mas ya? Berikutnya keempat. Oh, keempat. Oke, siap. Oke. Ini mana nih? Wah, Pak Herman lagi. Pokoknya naik server Tokladon tak push terus, Mas. Wah, siap Pak. Kita siap menampung kok, Pak. Push dari Bapak. Mungkin bisa di-push di Telegram atau bisa Japri, kita siap, Pak. Ya, kita lanjut untuk pemenang yang keempat. Kita hitung lagi. 3, 2, 1. Kita lihat siapakah pemenang berikutnya. Di saya nggak jalan ya, Mas? Oke, sudah berlanjut. Wah, Mbak Novi Rahmawati nih. Silakan keluar, langsung hadir Mas Solikin. Cepat sekali ya. Oke, selamat untuk Mbak Novi Rahmawati. Oke, kita lanjut ke pemenang yang terakhir ini. Siapa ini yang terakhir ini? Kalau yang terakhir ini kan biasanya agak beda ya. Jadi saya hitungannya agak lebih banyak ini. Saya hitung dari mulai 5, 4, 3, 2, 1. Siapakah pemenang berikutnya ini? Sudah berjalan picker wheel-nya. Di saya belum muncul. Bapak siapa? Pak Imam. Pak Imam ya? Oh, Pak Imam. Siap. Sudah konfirmasi hadir? Oke. Sudah ya, Mas ya? Oke, siap. Oke. Oh, ini baru muncul di saya. Oke, mungkin internet saya yang enggak ini. Oh iya. Ya, selamat untuk Pak Imam sudah hadir. Sudah hadir di kolom chat. Nanti untuk mekanisme selanjutnya, untuk yang sudah mendapatkan pulsa tadi, nanti bisa langsung konfirmasi nomor HP-nya ya Bapak Ibu, melalui kolom chat atau sudah ada ya Mas ya? Oh ya sudah, oke. Oh ya saat mengisi absensi tadi ya, oke siap. Oh sudah ada. Baik untuk selanjutnya sudah ya Mas Solikin ya? Karena sudah 1 jam. Dari saya, jadi mudah-mudahan ngobrol dengan 1 jam pertama Tokla ini tetap istiqomah ya. Jadi harapan kita nanti ke depan tetap jalan, paling tidak kita bisa mengurangi keresahan dari mitra ataupun sabdi. Dan jangan lupa juga bagi Bapak Ibu, barangkali nanti ada saudara atau teman juga mau gabung dengan Tokla, kami persilakan, diajak juga, nanti intinya kita bimbing sampai bisa lah. Betul. Di situ saya sekali lagi misalnya ada
saudara atau teman atau sahabat, diajak aja nggak apa-apa untuk gabung dengan Tokoh. Jadi gitu, Mas Yono. Siap. Heeh. Ya, karena memang konsep kita itu toko online ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membangun teras tokonya, tidak perlu membangun standnya. Jadi kita jualan dari rumah saja sudah bisa. Tidak perlu repot-repot membangun tokonya, karena memang pada dasarnya kita itu toko online di sini. Oke, karena sudah waktunya 1 jam, ini sudah terakhir ya Bapak Ibu. Kita usahakan nanti setiap hari Jumat kita hadir menemani lagi teman-teman dari mitra penyedia maupun mitra pembeli. Pastinya nanti akan ada hadiah. Ini yang ditunggu dari teman-teman penyedia ini. Ya Mas ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Dari saya cukup segitu. Mohon maaf kalau tadi ada salah kata. Sekian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indikator kota metropolitan yang selalu dinamis mengingatkan jejak sebuah marketplace di tanah air. Berawal dari toko daring, toko ladang berkembang pesat menjadi salah satu marketplace besar. Selain menyediakan barang, toko ladang menggandeng ribuan penyedia barang, bahkan membantu ketersediaan finansial bagi rekan bisnisnya. Kegiatan usaha toko ladang terasa menyentuh berbagai sendi kehidupan masyarakat. Ketika saya bikin perusahaan namanya ladang, orang banyak tanya, emang ini di dunia pertanian gitu ya. Tapi saya bilang ladang itu adalah filosofi yang tidak pernah habis untuk seorang itu bisa mendapatkan bekerja dan mendapatkan rezeki. Bukan hanya rezeki saja, tapi di situ orang bisa bekerja. Nah, harapan saya ketika waktu itu toko ladang kami bisa mewadahi semua orang bisa bekerja di situ. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, toko ladang memiliki kantor dan jaringan di berbagai kota di Indonesia. Saya sendiri sebetulnya berawal dari hanya itu rumah kontrakan, berawal dari hanya 3 orang gitu ya, 3 orang sampai sekarang kita udah kalau di karyawan inti sudah hampir sekitar 70-an orang. Kami mulai merintis online shop yang itu melayani kebutuhan-kebutuhan sekolah, melayani beberapa waktu itu kebutuhan-kebutuhan dinas. Itu yang memang kami konsen ke bisnis-bisnis corporate. Sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai saat ini kami dipercaya oleh Kementerian Pendidikan sebagai salah satu marketplace untuk program Kementerian Pendidikan. Kini, kaki-kaki gurita bisnis toko ladang menjadi rujukan rekan bisnisnya yang ingin bertransaksi dalam proyek pemerintah.